Assalamualaikum. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di sini masih di channel Aziz It. Oke, beberapa hari ini kita sering membahas miniatur truk ya, karena memang yang paling banyak request dari teman-teman semua adalah, Mas, review lagi dong miniatur truknya. Jadi hari ini memang saya fokuskan untuk mereview miniatur truk. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ada dua miniatur truk yang akan kita review hari ini. Dan ini adalah miniatur truk dengan kelas standar ya teman-teman. Setelah beberapa hari kemarin kita sudah mereview miniatur truk dan kelas standar pernah, kelas premium juga pernah. Dan kali ini kita akan review lagi miniatur truk dengan spek kelas standar lagi. Iya. Di sini seperti yang teman-teman lihat ada dua pilihan miniatur truk. Di sini ada yang pakai terpal dan juga yang tidak pakai terpal. Dan sekali lagi ini adalah hasil karya anak Batang Jawa Tengah. Tepuk tangan. Nah, teman-teman di sini sebenarnya secara keseluruhan baik yang pakai terpal maupun yang tidak pakai terpal itu desainnya sama ya. Baik desain kabinnya, desain bawah ini bawah truk maupun desain baknya itu sama. Di sini saya tunjukkan kedua-duanya karena supaya teman-teman bisa melihat bagaimana sih bentuknya yang pakai terpal dan bagaimana sih bentuknya yang tidak pakai terpal gitu, biar terlihat dengan jelas. Baik teman-teman, karena keduanya ini desainnya sama, bedanya hanya pakai terpal dan tidak pakai terpal, jadi saya bahas satu miniatur aja ya, tidak saya bahas dua-duanya. Karena kalau saya bahas miniatur yang ini, otomatis maksudnya saya juga membahas yang ini ya, karena desain bak ini persis juga desain bak yang ini gitu ya. Jadi kita bahas satu aja. Kita bahas pertama mulai dari kabinnya dulu. Dimulai dari kabinnya di sini ukurannya lebih kecil dari yang kemarin saya review. Sebenarnya miniatur ini itu persis sekali seperti yang kemarin saya review dengan thumbnail videonya seperti ini. Nah, teman-teman bisa cek. Mungkin buat teman-teman yang kemarin udah ngikutin saya, udah lihat video saya sebelumnya, teman-teman gak asing dengan miniatur yang seperti ini. Karena kemarin memang udah saya bahas ya. Cuman kali ini desainnya agak sedikit berbeda. Kabinnya di sini dia ukurannya lebih kecil. Kalau yang kemarin dia lebih tinggi, cuma selisih kalau nggak salah setengah senti atau 1 senti gitu. Jadi yang ini lebih kecil sedikit. Cuman ini secara keseluruhan ini udah cocok banget, udah keren banget. Nanti akan kita bahas ya, apa sih unggulnya dan apa kurangnya. Di sini kalau daripada yang kemarin, posisi kaca depan ini dia lebih miring teman-teman. Kalau yang kemarin itu dia agak lurus ya. Dia masih terlihat kotak seperti itu. Jadi kayak miniatur truk yang kelas 100.000 dan 200.000 itu ya. Dan sekarang untuk kali ini walaupun memang secara tingginya agak berkurang, mungkin sekitar 1,5 cm, tetapi posisi kaca depan ini dia lebih miring daripada yang kemarin, sehingga ini lebih bagus dilihat. Kemudian di sini kalau kita lihat di depan ini bukan pakai akrilik ya. Kalau yang premium itu kan kemarin yang saya review itu yang merah itu pakai akrilik. Dan di sini dia pakai mika bening ini. Bisa teman-teman dengarkan ya. Nah, ini adalah mika, bukan akrilik. Dan kemudian kita ke bawahnya di sini ada desain-desain ini juga diukir ya teman-teman. Ya walaupun tidak sedetail yang premium, tetapi ini sudah bagus banget untuk kelas yang standar. Di tengah sini ada stikernya Happy Test. Oh ya, Happy Test itu nama toko saya. Jadi mungkin kalau untuk stiker ini sih bisa diganti kok, karena ini bukan stiker yang nempel permanen. Jadi stiker-stiker yang print-printan itu. Jadi kalau seumpama ini dikletek kemudian diganti lagi, itu masih bisa. Kemudian kita ke bawah lagi, kita bahas mengenai bumpernya. Bumpernya dia dibuat model Avante. Aduh, Avante lagi teman-teman. Padahal saya itu yang paling suka bumper dengan model jet boost teman-teman, seperti yang kemarin lah yang saya sebutkan di waktu saya mereview miniatur truk yang merah itu. Tapi buat teman-teman yang suka Avante ini udah cocok kok, udah bagus ini. Oh ya, sebelumnya untuk yang warna Tosca ini dia pakai lampu ya teman-teman, dan untuk yang warna kuning ini dia nggak pakai lampu. Nanti akan saya jelaskan sambil jalan. Di sini ada lampunya nih di bagian bumpernya. Ini lampu, kemudian di atasnya ini juga ada lampunya. Jadi di depan sini kabin dan bumper di sini ada lampunya kanan dan kiri. Di bumpernya juga ada dua, kanan dan kiri. Nanti akan kita cek seberapa sih terangnya lampunya ini. Dan kemudian bagian sampingnya di sini tidak bukaan ya teman-teman. Ini kelas standar. Kalau yang gede hijau itu yang kemarin saya review seperti ini
itu kelas standar tapi dia udah bukaan pintunya, udah bisa dijungkit bagian kabinnya. Tapi kalau ini tidak ya, ini dibuat paten, dibuat permanen sehingga pintunya tidak bukaan. Pada bagian samping kanan dan kiri sama, di sini ada stiker Happy Toys. Untuk kemudian bagian spionnya, kalau spionnya di sini terbuat dari kayu ujungnya dan ini juga dari kawat, sama seperti yang premium kemarin. Dan ini tidak ada kaca beneran yang bisa kita buat ngaca gitu ya, karena ini sebatas kayu saja. Di sini ada stiker Rebecca. Tadi belum saya bahas, di sini ada stiker Rebecca atas ini. Kemudian di sini ada wiper, tapi di sini hanya sebatas stiker. Mungkin kalau nggak salah ini pakai Scotland ini. Jadi bukan yang pakai plastik gitu ya. Kalau yang kelas premium biasanya wipernya pakai plastik, tapi ini cuma sebatas stiker aja, sebagai pelengkap aja supaya dia lebih mirip dengan truk aslinya. Tapi keren banget kok ini. Kemudian bagian dalamnya di situ kalau saya lihat nggak ada setirnya teman-teman. Nah berarti ini kekurangannya ya, dia nggak ada setirnya. Ini sayang banget, setir nggak ada. Kemudian persneling yang buat ngoper-ngoper itu juga nggak ada. Joknya pun juga tampilannya sangat biasa-biasa aja. Tapi kalau saya lihat, jika kita lihat dari luar itu udah wow banget ya. Dari desainnya, stikernya, warnanya, bentuknya udah keren banget. Cuman kalau kita lihat dalam kabin ini, kita baru bisa menilai ya, wah kok kayak gini gitu. Tapi saya kira ini udah cukup lah. Mungkin kekurangannya cuma dalam kabinnya. Ya nanti ada lagi sih kekurangannya. Kemudian di atas ini bagian kabin ini ada rak kabin. Ini cukup kokoh ya, walaupun dia dibuat dari bahan semacam kabel, tidak dibuat dari bahan kayu. Kalau yang standar yang pernah saya review itu yang hijau itu atasnya ini dibuat dari kayu, tapi kalau ini dibuat dari kabel. Cuman ini kalau saya lihat dan saya rasakan ini lem-lemannya itu juga lumayan keras dan kokoh. Lumayan keras dan kokoh. Ini keren banget desainnya, lakukannya itu sempurna, juga bentuk-bentuknya itu mirip banget dengan aslinya. Nah, bagian kabin saya kira udah cukup. Kemudian kita lanjut ke bagian baknya. Nah, ini yang saya suka dari miniatur ini, dimana pada bagian kanal dia dari bahan stainless teman-teman. Dari bahan stainless teman-teman. Luar biasa, ini keren banget. Dari bahan stainless. Padahal untuk yang kelas premium itu sering banget dibuat bukan dari stainless tapi dari PVC ya. PVC yang tengahnya dikasih kayak kalau nggak kayu itu pakai triplek seperti itu. Tapi kalau ini stainless teman-teman, dan ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 10. 10. Oh my god. 8 10. 8 10. 8 10. Ada 10 kanal. Berarti satu bak ini ada 20 kanal. Kanan 10, kiri juga 10. Kalau yang premium merah kemarin cuma 9 itu ya kanalnya, dan itu pun dari PVC, bukan dari stainless. Kalau ini dari stainless bisa teman-teman dengarkan ya. Ini. Nah, kayak bahan-bahan lemari-lemari gitu loh, kayak bahan-bahan etalase gitu. Ini kuat banget dan kokoh. Oh ya, tadi belum saya sebutin bahan buat kabinnya. Untuk kabinnya ini juga lumayan kokoh karena dia dibuat dari papan 8 mm. Dan ini lebih kokoh daripada yang merah yang kemarin saya review. Walaupun dia kelas premium, tapi untuk masalah bahan, kekuatan bahan lebih kuat yang standar ini karena dia 8 mm. Kalau yang kemarin itu 4 mm. Ya, begitu. Untuk bagian kabin ini saya suka karena bahannya lebih tebal daripada yang kemarin yang premium itu. Kemudian di bagian baknya lagi, karena tadi masih bahas bagian bak, jadi kita fokus ke bagian bak. Untuk papanya ini dia bukan papanya, dinding ya. Untuk bagian dinding ini dibuat dari triplek, cuman beda, bukan 8 mili lagi, tapi ini 4 mili. Jadi untuk bagian dinding baknya ini dibuat dari triplek 4
4 mili. Tetapi untuk bagian pengaman sini dia dibuat seperti bahan yang dibuat kabin ini sepertinya, karena dia lebih tebal daripada dinding baknya. Di sini kalau saya rasakan ini seperti 8 mili, karena ini hampir sama seperti yang bahan dibuat untuk kabinnya ini. Nah, stikernya ini juga stiker print-printan. Jadi misalkan teman-teman, saya nggak suka dengan stiker model itu, bisa diganti. Dan ini tanpa merusak catnya ini ya, diganti. Ini bisa kita kletek nantinya kalau misalkan teman-teman nggak suka, karena ini sebagai untuk stok toko, jadi saya desain suka-suka saya. Tapi kalau teman-teman misalkan saya mau request ini bang, oh masih bisa diganti. Jadi tinggal teman-teman kirim aja filenya, nanti bisa kita cetakan. Oke. Jadi untuk stiker ini bisa diganti gitu ya. Nah, untuk bagian belakangnya ini juga bisa dibuka. Bagian pintu bak ini bisa kita buka. Jadi kalau misalkan mau muatan sesuatu, kalau teman-teman bermain ini, teman-teman tinggal buka pintu bak belakang ini. Ini bisa kita buka dan kita masukkan muatannya lewat sini. Sebentar. Nah, kita masukkan lewat sini. Oke. Jadi tanpa harus bongkar-bongkar terpalnya ya, karena terpal ini dibuat permanen, tapi ya bukan permanen sih, cuman kalau kita bongkar nanti masangnya akan susah teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa nanti malah jelek nanti hasilnya. Jadi biar seperti ini aja kalau saran saya terpalnya. Kalau misalkan teman-teman mau muatan sesuatu, teman-teman tinggal buka bagian pintu bak belakang ini aja. Ini keren banget. Di bagian pintu baknya ini ada stiker-stikernya yang seperti yang teman-teman lihat lah. Kalau teman-teman biasa lihat truk-truk di jalan itu, bagian belakangnya itu kan biasanya ada stiker-stiker yang kecil-kecil ini ya. Ada nama channel YouTube, ada nama CCTV apa ini ya. Ini kecil-kecil, jadi stikernya banyak banget. Ada HM Cabe, ini tulisannya. Terus saya lihat di sini ada Kopo apa ini, Indonesia dan sebagainya begitu. Jadi ada stiker-stiker sponsor di bagian belakang bak truknya. Nah, kemudian kita bahas bagian bawahnya, baik yang kuning maupun yang Tosca ini sama ya teman-teman bagian bawahnya. Jadi dia dibuat seperti ini. Untuk supaya dia bisa oleng, dia dibuat dengan bahan PVC yang dibuat sedemikian rupa. Jadi seperti ini ya. Desainnya ini lebih simpel daripada yang kemarin merah itu ya, yang saya tunjukkan ke teman-teman itu lebih rumit banget. Dia dibuat dari bar daun, dan di bawahnya itu kalau kita lihat ada kabel-kabel yang banyak banget kabelnya. Bahkan saya sendiri agak pusing lihatnya, pokoknya kabelnya banyak banget kalau yang premium itu. Nah, di sini cukup simpel desainnya ya, tidak terlalu rumit-rumit banget. Kalau kita lihat desainnya sederhana banget. Untuk bagian depannya ini bisa belok ke kanan maupun ke kiri, bisa kita belokkan seperti ini. Dan untuk rodanya ini dibuat full menggunakan spon teman-teman, dan ini sponnya spon yang tebal, jadi bukan yang tipis, sehingga dia bisa berjalan dengan mulus tanpa ada suara-suara yang berisik sebagaimana kalau dibuat dari bahan kayu. Kalau bahan kayu semua itu suaranya klotak-klotak dan itu sangat berisik sekali. Tapi kalau ini bahannya dari spon yang tebal, jadi kalau berjalan tuh mulus banget jalannya, nggak berisik teman-teman. Nah, kemudian ini juga teman-teman bisa memainkan miniatur truk ini di medan-medan yang di situ misalkan banyak kerikilnya atau jalan-jalan yang berlubang, karena di sini antara pengaman dan jalan itu ada rongga, sehingga truknya ini tidak tersendat-sendat kalau berjalan. Ini lancar kalau berjalan. Kemudian untuk bagian velgnya ini dibuat dari bahan PVC, dibuat bundar saja, dan kemudian hitam-hitam ini adalah kalau nggak cat ini ya spidol teman-teman. Jadi bukan sesuatu yang diukir dilubangin ya, tapi ini cat atau spidol yang digaris-garis seperti ini, kayak titik-titik memanjang seperti ini ya. Seperti itu dibentuk bulat. Oke teman-teman, bagian bak sudah, bagian kabin sudah, bagian bawahnya sudah. Nah, terakhir kita bahas bagian lampunya teman-teman. Di sini untuk bagian lampunya ini dia menggunakan daya baterai apa ya, center kalau nggak salah teman-teman. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi kalau mau ngecas daya baterainya, kita harus mengelupas ya, namanya menguculi, bukan mengucur.
Namanya jadi kalau kita mau ngecas daya baterainya, kita harus ngelepasin ini dulu karena ini cuma diikat doang. Ini diikat menggunakan kabel teman-teman, seperti ini aja. Simple banget buatnya. Jadi ya, asalnya seperti ini. Misalkan kok baterainya habis, tinggal kita lepas talinya, kita ambil ini baterainya, dan kemudian sambungan kabel ini kita copot. Nah, lalu di sini tinggal kita keluarkan colokannya dan kita cas di terminal colokan itu ya. Gitu loh. Jadi bentuknya seperti ini untuk daya baterainya. Ceklekannya seperti ini sih. Ini seperti baterai center yang cas-casan itu ya teman-teman. Yang kemudian dipotong, dibuat untuk daya lampu di miniatur ini. Dengan sambungan kabel yang otomatis juga udah dimodifikasi karena bentuknya seperti ini. Oke, sekarang ini tadi cara ngecasnya ya. Sekarang akan kita tes dulu bagaimana untuk kualitas lampunya. Ini sudah saya sambungkan kabelnya, kemudian tinggal kita ceklekan di sini. Nah, lampunya seperti ini teman-teman. Lampunya seperti ini. Nah, ini modenya juga bisa diganti-ganti. Ini kan mode kelap-kelip ya, mode kedap-kedip. Sama aja teman-teman. Jadi modenya seperti ini ya, mode kedap-kedip. Satu mode aja berarti ini. Kalau yang premium kemarin kan ada kalau nggak salah 3 mode, tapi kalau untuk ini satu mode aja, tapi dia udah bagus kok, udah bisa kelap-kelip. Dan untuk jumlah lampunya tadi di depan ada 4, kemudian di bagian samping di sini ada 1, 2, yang kiri 2, yang kanan juga 2, berarti ada 4 juga. 4 tambah 4 8, 8, kemudian di belakang ada 2, berarti ada 10 teman-teman. Sebenarnya ada satu lagi teman-teman, cuman minusnya dia mati teman-teman. Bagian dalam kabin ini itu sebenarnya ada lampu satu lagi, cuman waktu dibawa ke toko, dari pengrajin ke toko, ternyata lampunya mati teman-teman. Dan ini nggak bisa karena udah kalau kita mau memperbaikinya itu harus membongkar ulang. Jadi saya pikir ya udah nggak apa-apa, biar mati aja. Dan sebenarnya kalau itu lampunya nyala itu bagus banget, tapi sayang sekali mungkin itu salah satu minusnya untuk lampu bagian kabin, dia keadaannya mati. Tapi untuk penilaian lampunya sendiri saya kira ini udah cukup keren banget ya. Untuk kelas standar udah bisa kelap-kelip lampunya. Bagian depannya lampunya di sini, yang bagian bawahnya kelap-kelip. Untuk yang bagian atas dia lampunya warna putih. Kalau terangnya sih kurang begitu terang kalau menurut saya, atau mungkin karena ini faktor cahaya yang dimana di sini cahayanya agak, ini saya pakai lighting, pakai lampu juga, barangkali ini faktor cahaya. Mungkin kalau misalkan dimainkan di tempat-tempat yang agak redup cahayanya di malam hari, ini udah bagus banget, udah kelap-kelip bagian kanan kiri, bagian belakang juga kelap-kelip, bagian depan juga kelap-kelip. Nah teman-teman, jadi seperti itu untuk lampunya. Kualitasnya seperti ini, modenya mode 1 aja. Dan cara ngecasnya tadi teman-teman bisa lihat sendiri, dan itu gampang banget ya, walaupun agak sedikit ribet ya, tapi kalau menurut saya nggak ribet-ribet banget kok, karena tinggal kita lepas ikatan ini aja, kemudian kita lepas sambungan kabelnya ini. Nah tinggal kita cas, itu aja, semudah itu aja. Nah sekarang kita pasang lagi, kemudian di sini karena ini baterainya belum habis, jadi kita pasang lagi aja. Nanti kalau misalkan udah habis baterainya, kita copot dan kita cas lagi. Ini tadi buat tunjukin ke teman-teman aja, cara ngecasnya seperti itu. Oke, ini. Nah teman-teman, itu dia untuk review miniatur kali ini. Dan ini adalah miniatur kelas standar. Teman-teman bisa melihat sendiri kualitasnya, apa yang lebih dari miniatur ini dan apa yang kurang dari miniatur truk ini. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video saya sampai akhir ini, sampai detik ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.